Om Swastiastu. Saya Dewa Ayumade Ridina Lascarya, bisa dipanggil Redina. Saya dari kelas 8B nomor ASM 5. Saya akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi mengedarkan dan memindahkan zat-zat ke sel-sel tubuh. Sistem peredaran darah terdiri dari 3, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Pertama, darah. Darah adalah komponen penyusun sistem peredaran darah berupa jaringan ikat yang berwujud cair. Fungsi-fungsi darah. Pertama, mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kedua, mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, menjaga kestabilan suhu tubuh, membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Komponen-komponen darah terdiri dari 2 komponen penyusun, yaitu plasma dan seluler. Plasma terdiri dari air, garam, mineral, protein, sedangkan seluler terdiri dari sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan kepingan darah. Sel darah merah berwarna merah karena mengandung pigmen hemoglobin. Sel darah merah berfungsi sebagai untuk mengikat oksigen, karbodioksida, dan zat-zat lain. Sel darah merah tidak memiliki inti sel dan memiliki waktu hidup sekitar 120 hari. Sel darah putih tidak mengandung hemoglobin dan sebab itu tidak mempunyai warna. Berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempunyai inti sel, dan sel darah putih mempunyai waktu sekitar 100-300 hari. Kepingan darah. Kepingan darah tidak mengandung hemoglobin, berfungsi dalam pembentukan darah, tidak mempunyai inti sel, masa hidupnya sekitar 5-9 hari. Kedua, jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berada di dada sebelah kiri. Ruang-ruang dalam jantung. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang mengandung banyak karbon dioksida ke seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Bilik kanan. Bilik kanan berfungsi memompa darah yang mengandung banyak karbon dioksida ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi memompa darah yang mengandung banyak oksigen ke seluruh tubuh. Ketiga, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berbentuk tabung atau saluran tempat darah mengalir ke seluruh tubuh. Macam-macam pembuluh darah. Pertama, pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik, pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah nadi mengalirkan darah keluar jantung. Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: dinding tebal, elastis,
mengandung banyak CO2, mengandung banyak oksigen, denyut terasa jauh dari permukaan tubuh. Pembuluh darah balik, mengalirkan darah menuju jantung. Ciri-ciri dari pembuluh darah balik adalah dindingnya tipis, kurang elastis, mengandung banyak karbon dioksida, denyutnya tidak terasa. Pembuluh darah kapiler, pembuluh darah kecil yang berfungsi untuk menghubungkan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Nah, tadi kan sistem peredaran darah. Sekarang ke peredaran darah. Pengertian peredaran darah adalah manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup ganda, yaitu peredaran darah dalam pembuluh darah dan melewati jantung 2 kali. Peredaran darah dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertama, peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Peredaran darah besar mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kembali ke jantung kanan. Atau bisa juga dibilang atrium kanan. Kalau peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru ke jantung atau serami kiri. Gangguan sistem peredaran darah ada 5. Pertama, anemia. Kedua, leukemia. Ketiga, thalassemia. Keempat, penyakit jantung. Kelima, hipertensi. Jenis-jenis sel darah putih. Sebagai tambahan, karena kurang tadi untuk dijelaskan, sebagai tambahan ada jenis-jenis dari sel darah putih. Sel darah putih ada jenisnya. Pertama, granulosit. Ada juga jenisnya granulosit, yaitu eosinofil, basofil, neutrofil. Eosinofil berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Kalau basofil berfungsi pada alergi. Kalau neutrofil berfungsi sebagai fagosit. Terus yang kedua ada agranulosit. Ada lagi di bawahnya, ada jenisnya juga, limfosit dan monofosit. Kalau limfosit berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Sedangkan monofosit berfungsi mencerna sel yang mati atau rusak, memberi perlawanan ke imunologis atau kekebalan. Baik, sekian dari presentasi saya tentang sistem peredaran darah dan peredaran darah. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan kata. Om Santi 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 Om.